saudara, berjumpa lagi ya dengan saya. Apa kabar? Baik? Masih di rumah saja kan? Ya, itu memang cara yang terbaik untuk kita membantu pemerintah supaya pandemi ini segera berakhir. Kalau orang Jawa bilang pagebluk, yang sungguh mengerikan. Supaya kita tidak tertular. Dan kalau kita keluar, jangan-jangan kita bisa menularkan. Baik, saudaraku, kita akan memulai ini. Saya mengajak kita bersama-sama mengawali dengan menyanyikan lagu Menghadap Tuhan di saat ini. Ku datang, Tuhan. Saudaraku, hari ini saya mengajak kita membahas tema iman adalah dasar yang kuat untuk menghadapi segala masalah, tantangan, dan kesulitan. Saya akan mengawali dengan mendasarkan pada firman Tuhan yang terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saat ini kita harus mengakui situasinya dunia kita sangat mencemaskan. Sekarang ini pandemi COVID-19 sedang melanda dunia. Ya, itu menyebar di seluruh dunia. Dan di Indonesia, tidak ada satupun provinsi yang tidak kena sebaran itu. Jadi sungguh menyedihkan, menakutkan. Dan kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita andalkan? Uang, rumah mewah, kekayaan, jabatan, itu semua tidak menjamin hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Kalau Tuhan ada di sisimu, Dia akan menolongmu. Be still my soul. The Lord is on thy side. Be still my soul.
Be still my soul, the Lord is on thy side. Benar kan? Tenanglah jiwaku, karena Tuhan ada di sisimu. Oleh karena itu memang iman itu menjadi dasar kekuatan kita untuk menghadapi segala masalah dalam kehidupan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang ke-11. Pada ayatnya yang pertama yang demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau dengan kata lain, iman adalah jaminan atas segala sesuatu apapun yang kita harapkan. Dan bukti akan segala sesuatu apapun yang tidak kelihatan. Nah, itulah. Maka dengan iman, kita bisa melihat sisi positif di balik setiap kesulitan yang ada. Seperti pandemi COVID-19 ini, satu sisi memang ekonomi semakin berat. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang tidak kuat iman melakukan kejahatan. Tetapi dengan iman kita bisa melihat di balik suasana yang berat ini. Udara menjadi lebih bersih, lebih tenang. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, lebih merasakan kedekatan, keakraban, cinta kasih di dalam keluarga. Banyak hal yang bisa kita lihat supaya kita tidak hanya terkungkung melihat segala hal-hal yang berat. Kita menjadi lemah, ketakutan, bahkan merasa sendirian. Padahal sebenarnya kita sama sekali tidak sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan itu ada di samping kita. Dan oleh karena itu, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Karena tanpa iman semuanya gelap. Padahal ada Bapa di sorga. Ada Bapa yang selalu siap menolong kita. Bapa yang sungguh baik. Kasih-Nya luar biasa. Engkau
benar ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih setianya untuk kita di sepanjang hidup kita. Saudaraku, menghadapi situasi yang sekarang sedang kita alami, kita harus menjadi sadar betapa terbatasnya kemampuan kita, betapa lemahnya kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kalau kita menghadapi sebuah masalah, kita terima itu sebagai sebuah proses ujian yang Tuhan kehendaki untuk kita hadapi. Sehingga sebetulnya melalui berbagai pengalaman berat, itu kita sedang diuji supaya kita menjadi lebih kuat, lebih mampu menghadapi kesulitan. Ibaratnya orang sekolah, kita naik kelas ke level yang lebih kuat lagi iman kita. Artinya iman itu tidak hanya sekadar kita mengerti, kita pahami, tetapi itu harus kita pakai menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Kita memang harus belajar pada Tuhan Yesus. Kita ini istilahnya meniru Tuhan atau mengimitasi Tuhan, atau istilah yang keren yang sering disampaikan para pendeta, kita ini imitatio Christi, imitasinya Tuhan Yesus. Nah, saya akan ambil satu contoh yang selalu kita dengar tentang kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Tapi ingat, tidak pernah seperti kasih Tuhan Yesus. Padahal kita harus belajar dengan kasih Tuhan Yesus. Sama-sama mengasihi, tetapi berbeda. Di mana bedanya? Kalau kita mengasihi itu supaya, atau mengasihi karena, mengasihi supaya dia juga mengasihi saya. Mengasihi karena saya mengharapkan banyak hal dari dia. Itu kasih manusia. Mengasihi supaya atau mengasihi karena. Tetapi berbeda dengan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi meskipun. Tuhan Yesus mengasihi walaupun. Meskipun kita sering tidak setia. Walaupun kita selalu saja melukai hati Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Nah, ini bedanya. Jadi jangan buru-buru kita merasa sudah melakukan mengasihi. Kita mengasihi, belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ingatkan ketika Tuhan Yesus mendoakan orang yang menyiksa dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetap mengasihi meskipun orang itu melakukan kejahatan pada Tuhan. Nah, sekarang yang penting bagaimana orang itu kenal Yesus. Mungkin saudara mengatakan, saya sudah mengenal Tuhan. Mengenal yang bagaimana? Saudara sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi? Ini yang sebenarnya tiap orang harus tahu. Siapa Yesus?
Sekarang mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, bila saat ini kami harus di rumah saja, kami harus yakin bahwa itu yang terbaik. Sebab kami membayangkan apabila di luar ada terjadi peperangan, peluru-peluru berdesingan, berseliweran, bom, granat, meletus di mana-mana. Tentu, tanpa disuruh pun, kami akan memilih di rumah saja. Tidak akan keluar. Kami ingin selamat. Bahkan kami ingin bersembunyi. Apabila di rumah ada tempat di bawah tanah untuk kami lebih aman. Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan apabila benar-benar terjadi peperangan itu, kami tidak memusingkan bahwa kami kehilangan pekerjaan, bahwa kami kehilangan kekayaan, bahwa kami kesulitan apa yang harus kami makan. Tetapi kami ingin tetap selamat sementara pada saat ini. Musuh kami adalah virus corona, COVID-19, yang tidak kelihatan, yang tidak peduli, tetap menyerang anak-anak, kaum perempuan, tidak peduli tempat-tempat ibadah pun di sana mereka masuk. Ampunilah kami kalau banyak di antara kami yang tidak mendukung program pemerintah. Kami justru ingin saat ini berdoa untuk mereka. Mohon Tuhan mendampingi dan memberkati mereka yang terus berjuang, tidak henti-hentinya, bagaimana mengusahakan supaya virus ini berhenti penyebarannya. Para pejabat pemerintah, para medis, dan karyawan-karyawan yang ada di rumah sakit, mereka terus menolong orang lain, pasien-pasien yang terpapar virus ini, sehingga mereka kadang tidak memikirkan keselamatan mereka sendiri. Oh Tuhan, kami berdoa untuk mereka, keluarga yang tidak bisa berkumpul dengan orang yang dikasihinya karena tugas-tugas yang harus dilakukan ini. Kami berdoa untuk mereka yang justru kehilangan orang yang dikasihinya karena menjadi korban virus ini. Oleh karena itu, kalau kami harus di rumah saja, itu hal yang baik, yang sebenarnya menyelamatkan kami. Dan secara tidak langsung kami mendukung program pemerintah. Saat ini tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kaum muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, yang mengalami banyak tantangan, tidak bisa berkumpul, tidak bisa melaksanakan doa bersama. Oh Tuhan, tolonglah mereka tetap setia, tetap kuat, bahkan tidak terfikir untuk mudik berkumpul dengan keluarga. Kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini kasih Tuhan. Kami meyakini Tuhan ada di samping kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.